Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi ahyana wa'afana amatana wa ilaihi nusur. Alhamdulillahi أطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد Al-Kiram, para alim, para ulama, para kiai, para ustaz, wal ustadzah, para haji, para hajjah, semua yang saya hormati, mudah-mudahan selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya hormati Sahibul Bait Dr. Rifan beserta ibu dan keluarga, mudah-mudahan selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Yang saya hormati Bapak Haji Asni beserta ibu dan keluarga besar, juga untuk seluruh keluarga besar yang dari Palembang, semuanya yang sempat hadir hari ini, yang saya hormati, mudah-mudahan juga selalu dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Tak lupa Bapak Kepala Desa Sumari, alhamdulillah berkesempatan hadir. Yang saya hormati para sesepuh dan Bang Yunus, mudah-mudahan selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin wal hadirat, juga tak lupa untuk segenap grup hadirat kontrol nada, sedangnya kontrol nada Pak, kontrol nada senior Pak, junior berarti. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak dan Ibu sekalian, sebelumnya marilah kita selalu memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala karunia-Nya, atas segala limpahan nikmat, rahmat serta hidayahnya, sehingga pada pagi hari ini, pada pagi yang sangat cerah ini, kita semua dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di tempat yang sangat baik ini, dalam keadaan yang baik pula, dalam keadaan sehat walafiat lahir dan batin. Alhamdulillah rabbil alamin. Dalam mukadimah tadi saya sebutkan bahwa segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita kembali setelah kita mati semalam. Semalam kita sudah mati, kan? Kita nggak tahu apa-apa ya, kita nggak tahu apa-apa
Alhamdulillah pagi hari ini kita dihidupkan kembali oleh Allah dengan keadaan semuanya yang masih utuh. Telinga kita masih utuh, masih dua. Bayangkan seandainya pagi Pak Asli bangun kupingnya tinggal satu, nanti kuping gitu. Dan itu tidak pernah diminta, kita tidak pernah meminta itu. Kita tidak pernah meminta kepada Allah, ya Allah pas kita mau tidur mudah-mudahan besok pagi ketika saya dibangunkan, ya Allah kuping saya masih bisa mendengar, ya Allah. Gak minta. Tapi apa? Karena kemurahan Allah Subhanahu wa ta'ala, pagi kita dapat bangun dengan keadaan yang serba sempurna, telinga kita masih utuh dengan pendengaran yang normal, mata kita masih utuh dengan penglihatan yang normal, dan semuanya masih utuh. Cuma terkadang kita lupa Bapak Ibu untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sering lupa. Karena begitu kita bangun tidur, jam berapapun itu yang dicari apa Bu? Hah? HP. Yang dicari adalah iya. Alhamdulillah. HP ini surpri. Mangklaan yang bilang dicek. Kita lupa yang lain yang kita ingat ketika kita bangun tidur. Ya Allah, HP gunting, HP gunting. Dan ini adalah satu fakta nyata yang terjadi hari ini. Kita lebih ingat terhadap HP ketimbang ingat yang lainnya. Bahkan Tuhan saja terkadang kita lupakan. Ya Allah, ya Rabbi, subhanallah. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, fadhkuruni adkurkum. Ingatlah kalian kepadaku, ingat terus kepadaku. Kenapa? Karena ketika kalian ingat kepadaku, aku juga akan selalu mengingat kalian semua. Dan kemudian waskuruli wala takfurun. Bersyukurlah kalian kepadaku, dan jangan pernah sekali-kali kalian semua mengingkari nikmatku. Itu adalah perintah Allah, Bapak Ibu. Kita diperintahkan untuk selalu mengingat Allah dalam situasi seperti apapun, dalam kondisi seperti apapun. Karena ketika kita selalu mengingat Allah, maka Allah juga akan mengingat kita. Terus bagaimana caranya kita mengingat Allah? Apa yang dimaksud dengan kita mengingat Allah? Apa kemudian lantas kita hanya mengingat-ingat Allah? Allah yang penting sudah ingat. Apa seperti itu? Ternyata tidak, Bapak Ibu. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, yang dimaksud dengan udhkuruni, ingatlah kalian kepadaku, ingat kalian kepadaku, dengan cara taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan cara taat, dengan cara selalu melaksanakan apa yang menjadi perintah-perintah Allah. Perintahnya semua kita laksanakan. Dengan demikian, itu artinya kita selalu mengingat Allah. Karena di situ disebutkan udhkuruni, ingatlah kepadaku, hei kalian semua. Bitaati, dengan cara segala perintah-perintah. Dan ketika itu sudah kita lakukan, Bapak Ibu, kita sudah taat kepada Allah, adkurkum bima'unati, maka pasti aku akan selalu mengingat kalian dengan segenap, dengan segala pertolonganku.
kita akan selalu diingat oleh Allah, kita akan selalu diberikan kebaikan, selalu diberikan pertolongan oleh Allah dalam segala hal. Kemudian udhkuruni bi ta'ati, ingatlah kalian selalu kepadaku dengan taat kepada perintah-perintahku. Adkurkum bil maghfirah fid dunya wal akhirah, ketika kalian mengingatku, ketika kalian semua taat kepadaku, maka aku akan selalu mengingat kalian dengan cara memberikan ampunan kepada kalian semua di dunia sampai akhirat nanti. Wa qila udhkuruni, dan juga di situ dijelaskan, ingatlah kalian kepadaku bit ta'ati adkurkum bil mu'afat, ketika kalian semua selalu ingat kepadaku, selalu taat kepadaku, maka aku akan selalu memberikan kebaikan, aku akan selalu memberikan pertolongan, aku akan selalu memberikan keselamatan, kesehatan untuk kalian semua jika kalian ingat kepadaku. Kemudian udhkuruni bil khala'i wal mala'i, adkurkum bil khala'i wal mala'i, kalian juga harus selalu ingat kepadaku, baik kalian dalam kondisi sendirian maupun kalian sedang dalam kondisi beramai-ramai. Kita sendiri juga tetap ingat Allah. Ketika kita ramai-ramai, kita juga selalu mengingat Allah, karena Allah juga berjanji, ketika kalian mengingatku dalam waktu sepi ataupun waktu ramai, aku pun demikian, aku selalu akan mengingat kalian dalam keadaan kalian sendirian maupun kalian beramai-ramai. Kita akan selalu diingat oleh Allah. Bapak Ibu hadirin walhamdulillah yang dirahmati oleh Allah, udhkuruni bisyukri, udhkuruni fin ni'mati warraha'i, adhkurkum fis siddati wal bala. Ingatlah kalian selalu, ingat kepadaku fin ni'mati, ketika kalian sedang diberi nikmat oleh Allah, kalian sedang diberi kekuasaan oleh Allah, kalian sedang diberi kejayaan oleh Allah. Ingat selalu pada Allah, karena ketika demikian Allah akan selalu mengingat kita fisik tadi, ketika kita dalam keadaan payah, ketika kita dalam keadaan susah, ketika kita dalam keadaan menderita, ketika kita dalam masalah-masalah sekecil apapun ataupun masalah-masalah sebesar apapun, Allah akan mengingat kita jika kita ingat pada Allah. Kemudian udhkuruni bisyukri, bersyukurlah, ingatlah kalian kepadaku dengan cara selalu bersyukur kepadaku, kalian selalu bersyukur kepadaku atas segala nikmat dan pemberianku, karena dengan demikian adkurkum bizziyadah, maka aku, kata Allah, akan melimpahkan, aku akan menambahkan nikmatku, aku akan menambahkan rahmatku untuk kalian semua yang mau mengingat dan bersyukur kepadaku. Udhkuruni bil qalbi, ingatlah kepadaku dengan hati kalian, bukan hanya dengan mulut tapi dengan hati. Ingat kalian kepadaku dengan hati kalian. Adkurkum bi kasfil qulubi, maka aku akan mengingat kalian dengan cara akan membuka segala macam persoalan, akan menghilangkan segala masalah, akan menghilangkan segala kesulitan. Kalau kita mau mengingat Allah, benar-benar mengingat Allah sampai di dalam hati kita. Udhkuruni bil qalbi, adkurkum bi kasbil hujudi,
Ingatlah kalian kepadaku, selalu ingat kepadaku dengan hati kalian, karena aku akan mengingat kalian dengan cara membuka hijab, membuang segala macam penghalang antara dirimu dan diriku, sehingga apapun yang ingin kau minta, semua yang menjadi niatmu, semua yang menjadi hajatmu, pasti akan aku ijabah. Amin ya rabbal alamin. Ingat sing penting eling maring Gusti, maring Gusti Allah sing penting eling, tapi yo aja kebablasan jare eling sing penting eling. Sing penting kan wis eling. Wong salat orang mangkat jare sing penting eling. Enten Mbak tempale Bapak. Oh kata pengen tidak lama. Betul kok. Mas tolong dipoto Mas sedikit. Kata Pak kados ngeten iki Allah sing penting wis eling Allah, sing penting kan atine, sing penting kan batine. Oh ya wis karepmu. Ceceran Pak. Ya Allah. Hari ini adalah satu hari yang sangat luar biasa. Satu hari yang sangat spesial, di mana salah satu hamba Allah yang bernama Rifan. Siapa? Nanti dulu. Iya, terus Dokter Rifan lah, kenali ya Dokter Rifan. Dan keluarganya hari ini melahirkan rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan tasyukuran ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menjadi wasilah semua yang menjadi niat Dokter Rifan sekeluarga benar-benar diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan semua yang menjadi hajatnya apapun itu, mudah-mudahan akan segera dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Waktunya pirang menit, Mbak? Oke. Jadi memiliki angsal job besar, Pak. Job besar. Terus jere Haji Asni ya usah musuhi salone sisan Pak. Saya musuhi salone sisan, terus ya usah sholawatane sisan. Ya sing kira sisan, oh iya terus apa meneh kayaknya hitung-hitungannya mantan berat gitu. Tapi alhamdulillah tenang mawon Pak. Insya Allah muka mungkin Gusti Allah ridhani maring kesempatan grup hadron ini dugi Palembang Pak. Tenang mawon, mboten usah khawatir, grup hadron ini gratis Pak. Gratis. Dan ini lho dinten iki gratis. Asli gratis ya, paling sing penting baline tuane bensin lah. Iki pira sih iki? 16 ini nyatu sampai apa-apa ya karo sapa. Mboten usah bayar Pak, agak grup niki. Wong lagi klasikas. Hah? Ya Allah. Bapak hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah. Kula niku wau ningali eyange Al Umar ora pesangket mau sih. Ya, mungkin nambah Pak ya. Mungkin nambah ke salawat. Ya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, hari ini Dokter Rifan sekeluarga mengadakan satu acara dalam rangka melahirkan rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak perlu berharap apapun,
Kita tidak perlu meminta apapun karena Allah telah berjanji la in syakartum la azidannakum. Allah yang berjanji gak usah diminta. Wes to dokter Ivan nyantai wae, tenang wae, ndang digawe klinike. Sedilo meneh muga-muga dadi. Klinike tadi hukum kabeh dengan lancar, barokah Allahumma. La in syakartum la azidannakum, kata Allah begitu dokter Ivan. Kalau kalian semua mau bersyukur, gelem syukur, terima kasih, tahu diri, maka akan bertambah nikmatku. Hari ini diberi tempat seperti ini, kita mau bersyukur, besok akan dikasih seperti itu. Kemudian setelah dikasih yang seperti itu, kita tetap mau bersyukur, akan ditambah lagi, ditambah dan ditambah lagi. Itu adalah janji Allah. Cuma terkadang kita lupa, kita selalu menuntut Allah. Aku wis donga ya Allah awan bengisuk sore, tapi endi ya Allah, endi kok panggah ngene-ngene wae. Hah? Utangnya akeh, alhamdulillah. Oh, utangnya akeh, alhamdulillah. Wah, serang masuk plus. Jadi bukan Allah yang tidak menepati janjinya, bukan, tapi kita yang tidak memenuhi kewajiban kita. Andai saja Allah mau hari ini membuat kita semua yang hadir di sini semua menjadi orang kaya, itu bisa. Tapi ojo sikilah, Pak. Karena saya khawatir kalau Allah memberikan semua yang jenengan minta hari ini, saya khawatir jenengan nggak sanggup menerimanya. Ya Allah, muka-muka keluarga Palembang setelah pulang dari sini, pulang sampai rumah sudah jadi miliarder semua. Kondisi, wasulkan bersangking Candipuro ke Kamunah Umanis berubah, Pak. Nah, begitu Umayyah berubah kabeh, saya kula khawatir jenengan malah rawani lebu. Lagi main sopo. Iya. Jadi Allah itu bukan tidak mampu mengijabah semua permintaan kita hari ini juga, bukan. Allah itu Maha Rahman, Maha Rahim. Jangankan yang kita minta, yang tidak kita minta saja itu diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah itu mengukur kemampuan kita. Allah mengukur kemampuan kita, kesiapan kita. Kita meminta jadi orang kaya, kira-kira jenengan kabeh wis siap urung dadi wong sugih, iku diukur karo Gusti Allah. Karena Gusti Allah enggak mau jenengan ini semua tersesat gara-gara duit akeh terus ora tau bali. Ya? Iya, nek duit akeh kuwi keinginane warna-warna, Pak. Kula niku nek ndelok napa niku teng TikTok sih. Karena memang sedikit zaman TikTok. Jadi ada seorang laki-laki yang menuntut, bukan menuntut, menggugat istrinya mau dicerai, Pak Asli. Sampai di pengadilan ditanya, kenapa Mas jenengan kok mau menggugah mencerai istrinya? Aduh, saya nggak kuat, Pak. Saya nggak kuat melihat kelakuan istri saya. Lah ngapa kok nggak kuat? Ya Allah, Pak, tiap malam istri saya itu ada di kafe. Tiap malam istri saya itu ada di bar, ada di karaoke, ada di mana-mana. Istri saya itu ada di sana, Pak. Lah ngapain bojomu rono-rono? Golek aku. Wow. Kirain bojone Pak Sikarokan ternyata utuh.
Jadi monggo Bapak Ibu, kita selalu berusaha, mudah-mudahan kita selalu diberikan pertolongan oleh Allah, kita selalu diberikan kekuatan oleh Allah, sehingga kita dapat melaksanakan semua yang menjadi kewajiban-kewajiban kita, dan Allah akan menepati janjinya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Pada hari ini Bapak dan Ibu sekalian, tasyukuran atas segala nikmatnya, atas segala nikmat Allah yang telah diberikan kepada Dr. Irfan sekeluarga. Ini disyukuri, mudah-mudahan Allah akan bangga, Allah akan bahagia, dan ketika Allah bahagia, maka Allah wis ora hitung-hitungan meneh, wis ngesuk tak kei meneh, ngesuk tak tambahi meneh, karena kita tahu diri, kita tahu berterima kasih. Nah, kemudian pada kesempatan yang baik ini, selain tasyakuran atas segala nikmat-nikmat yang tentunya tak dapat kita hitung, pada hari ini juga Dr. Irfan beserta keluarga tasyakuran karena hari ini telah dapat melaksanakan suatu sunnah Rasul. Apa itu? Akikah. Jadi akikah kuwi apa sih? Bu? Akikah kuwi apa, Bu? Oh, wedhus. Akikah kuwi wedhus, tapi nek wedhus akikah itu al-akikatu lughatan, kalau secara bahasa akikah itu adalah asy'arul ladzi ala ra'sil waladi hina wiladatihi. Akikah itu artinya, Bu, secara bahasa itu adalah rambut. Apa, Bu? Rambut yang berada di kepala bayi setelah dilahirkan, itu namanya akikah. Udah wedhus, malah wedhus. Oh gitu ya, iya juga ya. Kemudian secara syarak, ma yubah inda halqi sya'rihi, kalau menurut syarak, akikah itu adalah hewan yang disembelih pada saat memotong rambut. Hewan yang disembelih pada hari ke-7 sejak kelahiran seseorang, itu namanya akikah. Akikah itu hakikat, ya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda begini, kullu ghulamin rahinatun bi'aqiqatihi tudbahu anhu yawma sabi'ihi wa yahluku wa yuhlaku wa yusamma. Jadi setiap bayi jenengan ngerti bayi, Bu? Apa? Lu menungso niku jenenge beda-beda, Bu. Dari mulai jero weteng sampai jero lemang kok beda kabeh jenenge. Waktu nang jero weteng jenengane napa? Janin nang jero weteng. Begitu metu jenengane bayi. Mandang gede sedikit jenengane bocil. Nah, mandang gede sedikit berarti nah ini bocah gede, berarti kan ini bocah tua, Pak. Bocah, kemudian setelah menjadi bocah tumbuh lagi menjadi remaja. Setelah remaja nambah meneh usianya menjadi gerang.
menjadi dewasa, dan kemudian setelah dewasa terusannya apa? Tua. Tua terus tua. Nah terus kemudian setelah tua, apa? Mati. Innalillahi. Nek pun mati jenengane napa? Mayit, jenazah. Niku. Setelah dikubur jenengane almarhum. Itu jenengane beda kan? Bapak Ibu hadirin wal hadirin yang dirahmati oleh Allah. Kullu ghulamin, setiap bayi yang dilahirkan itu dalam keadaan tergadai, kata Rasulullah. Seperti dalam hal ini, akikah yang dipersembahkan untuk Al-Umar Sayunala Wiradibrata. Ujarku ini sayunara, malah sayunala ternyata. Jadi al-aqiqah, aqiqah itu dilakukan oleh orang tua sebagai penebus atas ketergadaian anaknya. Kenapa harus diaqiqahi Bapak dan Ibu sekalian? Karena di situ dijelaskan bahwa anak yang masih berada dalam gadaian, ketika dia mati dalam keadaan masih kecil, di situ dijelaskan maka besok di akhirat sana dia tidak akan bisa memberikan syafaatnya untuk kita. Dia tidak akan bisa menolong kita. Oleh karena itu kita sebagai orang tua sebisa mungkin monggo diakikoi anake, diakikoi putra-putrane, putra-putrine monggo diakikoi. Bu, putra-putrane pun diakikoi. Jangan-jangan ibune di rumah kekok. Nah, jadi diakikoi muga-muga wasilah akikah niku akan memberikan dampak yang sangat positif untuk jabang bayi, untuk anak yang kita akikoi itu benar-benar akan menjadi anak yang berguna fitini wa dunya wal akhirah. Amin. Ada beberapa hal yang terkadang masyarakat ini kurang memahami tapi tidak mau bertanya. Tidak mau bertanya, yang penting nyembelih wedhus, makan-makan, selesai, sampai kok. Padahal tidak seperti itu, Bapak Ibu. Akikah itu ada aturannya, ada tata caranya. Yang pertama misalnya, bahwa ketika kita mau melaksanakan akikah untuk anak laki-laki, maka kambingnya dua, loro, kambingnya dua. Dan untuk anak perempuan cukup satu. Itu akikah itu yang pertama. Dan itu memang kebanyakan yang dipahami hanya sebatas itu. Terus nek siji piye, Pak? Nek siji ketika memang mampunya hanya satu, nggih monggo. Silahkan dilaksanakan karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mengakikah cucunya Hasan dan Husain itu juga cuma dengan satu kambing, siji kapsan, siji. Jadi putune loro nyembelih wedhus loro itu Rasulullah.
Tapi Rasulullah memerintahkan ketika kita mau mengakikah anak kita, anak laki-laki, maka itu dua, dan perempuan satu. Kemudian ketika kita mau melaksanakan akikah untuk anak laki-laki, seumpamanya, itu jelas tadi disebutkan bahwa kambingnya dua, tapi itu juga tidak boleh asal-asalan. Kambing dua itu harus yang sama, kudu sing padha, aja sing siji gedhe, sing siji cilik. Jadi harus yang sama besarnya, harus yang sama. Kenapa? Ada hikmah apa? Kenapa harus sama? Ternyata hikmahnya dengan kita mencari dua kambing yang sama, hikmahnya ke depan mudah-mudahan anak yang kita akikoi ini akan menjadi anak yang adil. Gak berat sebelah cilik sih soalnya jomplang. Kemudian yang kedua, kalau perempuan adalah harus satu kambing, itu juga bukan berarti tanpa syarat Bapak Ibu. Sebisa mungkin ketika kita mau mengakikah anak perempuan kita cari satu kambing, tapi cari kambing yang kaki depannya sama besarnya. Memang pedes kita ora padha gede cilik, yang bojo kami ora tau pedes. Tapi aturannya adalah seperti itu. Cari yang kaki depannya sama besarnya. Dan hikmahnya lagi-lagi, mudah-mudahan anak yang diakikoi itu akan menjadi anak yang adil. Kemudian berikutnya setelah kambing itu dipotong, disembelih, wedhus wis disembelih, masih ada tata cara lagi yang harus diperhatikan, yakni tulangnya jangan dipotong-potong. Hah? Tulangnya jangan dipotong-potong, Pak nggih. Bu, tulangnya aja dipotong-potong. Biasanya bapak-bapak sing tukang ngeyel, Bu nggih. Bapak-bapak sing tukang ngeyel, setuju? Setuju. Bapak-bapak sing tukang ngeyel. Iki kok nek ora dipotong-potong, mancine ora muat, dandange ora muat. Iku bapak-bapak Bu mesti ngeyel, nggih? Nggih. Ini sing pertama, jangan dipotong. Kenapa sih harus dipotong? Tulang-tulang yang besar, karena tulang kambing itu semuanya jumlahnya sudah jelas dan itu sama dengan tulang-tulang manusia. Kemudian apa hikmahnya? Kenapa tulang-tulang itu kok nggak boleh dipotong? Hikmahnya adalah mudah-mudahan dengan kita tidak memotong apalagi menghancurkan tulang-tulang akikah itu, anak yang diakikoi dari kecil sampai tua sampai meninggal dia tidak akan punya masalah yang berurusan dengan tulang. Orang tua didik boyok bengkok penggulil linu asam apa? Asam urat. Mau saya dokternya. Jadi tidak boleh dipotong. Mudah-mudahan dari kecil sampai tua sampai meninggal nanti dia tidak akan punya urusan, tidak ada persoalan yang berkaitan dengan urusan tulang. Wes ora apa gitu dengannya? Kemudian berikutnya, setelah dipotong itu, setelah diambil semua dagingnya, kemudian nanti tulangnya dikubur, Mas Revan, dikubur bersama kulitnya, sak kulite. Ibu-ibu, dikubur sak kulite. Lah aku malah biarane nek oleh kiriman daging akikah malah kulit kabeh. Tuh, dagingnya mengendi?
Kowe diomongi ora oleh dipotong-potong kenapa niku balunge kiriman oleh kiriman banyune akeh banget giliran dibuka isinya ya balung masuk tenan iki nggak boleh. Jadi tulang jangan dipotong, kemudian nanti setelah diambil dagingnya itu dikubur bersama kulitnya. Tadi pertama kalau tulangnya nggak boleh dipotong-potong karena tadi sudah dijelaskan supaya bayi ini tidak ada urusan, nggak punya persoalan dengan urusan tulang. Bagaimana dengan kulit? Kulitnya ngopo tidak dikubur karena dengan mengubur kulit itu mudah-mudahan anak yang diakikoi ini tidak akan punya persoalan, tidak akan punya masalah yang berhubungan dengan kulitnya kok insya Allah mulus. Iki agar sing ora mulus-mulus iki berarti menang biar kulitnya. Malah kulitnya sing tutung-tung. Itu. Kemudian berikutnya Bapak dan Ibu sekalian, memotongnya. Ini kesunahan. Ya. Kesunahan yang harus difahami bahwa ketika kita mau memotong hewan untuk akikah itu sebaiknya adalah pagi, isu-isu bu ge, masih sore-sore, isu-isu biasanya bapak-bapak sing tukang ngeyel, ge, isu-isu bapak-bapak sing tukang pakai. Iya. Aja kelene dipotong sore kok lho masake piye ora rampung kok kebengen ini itu. Potongnya lho kudu isu. Biasane bapak-bapak sing tukang sing ngongkoni. Masa isu kemudian apa hikmahnya kenapa harus dipotong pagi-pagi? Karena ketika kita memotong pagi hari, kita berharap masa depan anak kita semakin besar, semakin cerah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Dan berikutnya, pada saat anak Bapak Repan wis kandung telat. Kelewat sih. Ibu-ibu niki Mbah-mbah nggih, mbokan mungkin jenengan gadah bayi malih. Loh, orang mungkin. Jadi ini perlu diperhatikan. Mbok mangke jenengan diparingi karunia malih dari Gusti Allah sing berupa bayi jenengan duwe bayi meneh. Begitu lahir ari-ari apa dok jenenge ari-ari apa dok? Plasenta. Iya, aku ari-ari wae lah ya. Ari-arine cepet dikubur, Bu. Ojo kesuwen. Ojo kesuwen karena ketika ditunggu terlalu lama itu akan dijilati oleh jin. Dijilati jin, itu loh hobi banget. Dan apa resikonya? Ketika kita menunda-nunda penguburan plasenta atau ari-ari, nanti ketika besar anak kita akan mudah kesurupan jin. Ya. Ojo kesuwen langsung dikubur. Itu adalah beberapa aturan-aturan yang harus difahami. Terus apa nang dalile apa Pak? Suwen, apa-apa takok dalil. Ora usah dalil-dalilan, wong dhewe arep ngopo-ngopo ya ora dadak dalil. Giliran didudui sing apik sibuk boleh didalil. Bapak itu hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah. Sedikit lagi yang ingin saya sampaikan bahwa hakul waladi alal walid. Seorang anak itu mempunyai hak dari orang tuanya. Dari orang tua, anak ini mempunyai hak dari orang tua yang diantaranya adalah memberikan nama yang baik. Jenenge sing apik Pak, jeneng sing apik, ojo asal-asalan.
Jeneng sing api itu seperti apa? Di situ dijelaskan. Nama yang baik yang pertama adalah yang mengandung makna abdul, kawula. Misalnya Abdullah, Abdul Qadir, Abdul Rahman, Abdul dan itu yang pertama. Kemudian nama yang baik kedua adalah nama yang diawali dengan Muhammad, Ahmad, atau apapun itu nama-nama Muhammad. Itu adalah nama yang baik. Cuma berbeda. Kalau zaman sekarang ini kadang-kadang orang mau ngasih nama itu sing penting Arab. Sing penting Arab, sing penting Al-Qur'an. Ya, itu contohnya. Siapa jenenge Pak? Tony. Oh, Tony. Nama panjangnya? Saya tahu. Saya tahu. Coba deh Ibu, ketika mau memberi nama hari ini, apa yang dilihat? Golek nama artis sing top, sing lagi kondang. Omeng. Omeng. Adul. Atau kita mengikuti nama-nama bulan. Misalnya Januari. Bener biasanya jenenge Januari. Januari. Februari. Maret. Oh Maret. Terus April. Mesti ya suwi-suwi wae. Mei. Juni. Juli ya ini ketahuan kabeh. Boten napa-napa silakan. Boten napa-napa Aprilia ditambahi ngarepe Muhammad Aprilia misale ya. Oh terus niki karena niki bulan Agustus tak jenengi Camry. Camry ya Toyota ya berarti ya. Sedang Toyota. Kok Camry? Iya ini kan bulan Agustus Pak, makanya tak kasih nama Camry. Camry kesingkatan Pak. Singkatan apa kuwi? Kemerdekaan Republik. Wah, iya weh tadi jenengi Muhammad. Keren ya. Orang ngerti kemerdekaan Republik. Jadi kasih nama yang baik, kasih nama yang baik. Satu contoh seperti di sini Al-Umar. Al-Umar. Kemarin saya sempat ngobrol sama ibunya Al-Umar karena ternyata beliau ngefans sama sahabat Umar. Sahabat Umar itu luar biasa. Semua pasti sudah tahu keistimewaan, kehebatan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Orang yang paling sadis, orang yang paling galak, orang yang paling kejam, orang yang ya Allah, orang yang paling ditakuti oleh semua makhluknya Allah. Itu Umar. Apalagi cuma kita manusia. Setan aja takut sama Umar. Bahkan malaikat pun takut sama Umar. Iya, jadi Umar itu ya Allah, saking hebatnya Umar, gak ada satupun makhluk yang ditakuti oleh Umar kecuali hanya istrinya. Terbang tuh lagi dengan para curhat ini. Berarti Umar kafe. Iya. Jadi satu-satunya orang yang paling ditakuti oleh Umar itu hanya istrinya. Ya Allah. Mungkin kita semua pernah dengarlah ceritanya. Waktu itu ada salah seorang sahabat yang ingin berkunjung, ingin sowan ke rumah kediaman sahabat Umar karena dia di rumah stres, dia di rumah pusing, bingung, sumpek karena diamuk terus karo bojone. Dia bingung, aduh kepiye iki nang gone Umar wae, nang gone sahabat Umar pasti ada solusinya.
operasi berarti. Kemudian ketika dia, si sahabat itu datang ke tempat sahabat Umar, ingin mengadukan persoalannya tentang kekejaman istrinya yang luar biasa. Sebelum dia masuk, dia belum sempat mengetuk pintu, ya Allah, dia berhenti di depan pintu karena dia melihat sahabat Umar yang begitu galak. Dia lagi depipis, Bu. Depipis menang, weh. Kok kena motor? Orang ngerti orang diseneni bojone, Bu. Ya Allah. Sahabat Umar orang yang begitu sadis, begitu galak, begitu kejam. Ya Allah, giliran diseneni bojone menang, weh, Bu. Itu Umar, apa meneh bojone sampean, Bu? Iya kan? Kemudian karena si sahabat ini ujar go. Jadi sahabat ini kecewa. Bali wae lah. Ujar mau sahabat Umar bisa memberikan solusi, bisa memberikan jalan keluar. Malah ternyata dia podo wae. Walah ora sesuai. Akhirnya pulang. Sahabat ini mau pulang. Bali wae lah. Dan ketika sahabat ini mau pulang, ketahuan sama Umar, ini uang tuh. Masya Allah, gitu kan? Langsung dipanggil kembali dan menceritakan semuanya tentang maksud kedatangannya yang ingin mengadukan tentang nasibnya sing selalu dianiaya karo mbok wedoke. Tapi rasido lah sahabat lah wong kowe ternyata menunggui. Sahabat, ojo salah. Aku kaya ngene iki udah wedi karo wong wedok udu aku ora wani karo bojoku udu. Bojoku lu tak tinju lu mesti mati. Bojoku tak kandang sepisan mesti klenger. Tapi yo ben karena kenapa saya diam? Karena mungkin istriku sedang capek, sedang kesel isu-isu para umba-umba, asa-asa, ngantar ke sekolah, terus dan lain-lain. Oh sama juga terus Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan sekali lagi, mudah-mudahan acara kita hari ini, acara yang dilaksanakan oleh Dr. Rifat Sugeng Besar, benar-benar menjadi satu acara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan semua yang menjadi niat baik Dr. Rifat sekeluarga mudah-mudahan benar-benar diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan semua niat dan hajatnya, segala keinginannya mudah-mudahan segera diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bapak Ibu, kita kabarkan ya, Aus Surakalah semua nanti berdiri, kabeh ngadeg, sing esik kepengen iso ngadeg, ya, sing esik pengen iso ngadeg mengko ngadeg kabeh, ya, monggo. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi fantazal arushu daraba wa istibashara وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا